Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat dan berbahagia selalu. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Tema kita kali ini adalah kemajuan dinasti Abbasiyah dalam bidang seni arsitektur. Setelah mengikuti video pembelajaran ini, diharapkan Anda dapat mengidentifikasi kemajuan bidang arsitektur di masa dinasti Abbasiyah. Untuk itu, mari kita simak tayangan video selengkapnya berikut ini. Perkembangan arsitektur pada masa dinasti Abbasiyah telah meninggalkan warisan arsitektur Islam yang mengagumkan. Perbedaan arsitektur Abbasiyah dengan Umayyah terletak pada pengaruh budaya lokalnya. Bangunan Umayyah bercorak Arab Romawi, sedangkan bangunan pada masa dinasti Abbasiyah bercorak Persia dan Asia Tengah. Perkembangan arsitektur Islam era Abbasiyah yang begitu besar dapat terlihat pada hal-hal berikut ini. Perkembangan arsitektur masa dinasti Abbasiyah bisa dilihat dalam beberapa kategori. Yang pertama, bangunan dan arsitektur masjid. Sebagai contoh, Masjid Samarra dan Masjid Ibnu Tulun. Dan bangunan serta arsitektur kota ini bisa dilihat sebagai contoh kota Baghdad dan kota Samarra. Dan kategori ketiga, bangunan dan arsitektur istana. Sebagai contoh adalah Istana Emas atau Al-Qasr Al-Zahabi dan Istana Al-Qasr Al-Khuldi atau Istana Abadi. Masjid Samarra dibangun pada masa Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 647 Masehi. Bangunan ini sangat unik karena memiliki menara berbentuk spiral setinggi 52 meter dan terbuat dari batu bata yang dibakar. Jika waktu salat tiba, maka sang muadzin menuju ke atas menara dengan menaiki tangga berbentuk spiral. Hingga kini masjid ini masih berdiri dengan kokoh di Samarra. Ia merupakan masjid terbesar di dunia dan menjadi salah satu kebanggaan kebudayaan Islam. Masjid Ibnu Tulun didirikan pada tahun 876 Masehi oleh Ahmad Ibnu Tulun, penguasa dinasti Tulun di Mesir. Masjid ini terletak di Sayyidah Zainab, Kairo. Sejak penaklukan Mesir oleh Islam, masjid tersebut menjadi terbesar ketiga di Mesir. Bangunan ini dihiasi oleh sejumlah ornamen atau hiasan yang khas Islam. Di samping itu, menaranya memiliki ciri khas berupa tangga yang melingkar. Berikutnya adalah bangunan dan arsitektur kota Baghdad. Pada tanggal 30 Juli 762 Masehi, Khalifah Al-Mansur menemukan sebuah lokasi di tepian sungai Tigris. Lokasi tersebut cocok untuk dijadikan ibu kota baru. Khalifah memberi nama kota tersebut Madinah Al-Salam, yakni kota perdamaian, sekaligus menjadi nama yang tercetak di koin dinar dan dirham sebagai alat tukar resmi negara. Hanya saja penduduknya menyebut nama kota itu dengan nama Baghdad. Nama desa terletak di dekat kota tersebut. 4 tahun sebelum pembangunan Baghdad, tepatnya tahun 758 Masehi, Al-Mansur mengumpulkan para insinyur, seniman, dan teknokrat dari seluruh negeri untuk merancang Madinah Al-Salam. Lebih dari 100.000 pekerja konstruksi terlibat dalam pembangunan kota itu. Desain kotanya berbentuk lingkaran, istana setinggi 39 meter, dan Masjid Agung didirikan sebagai pusat kota. Di sana ketersediaan air terjamin. Di samping itu, kanal pengangkut air dari sungai Tigris juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Baghdad dikelilingi oleh 4 tembok besar. Kota ini tumbuh menjadi pusat kemakmuran dan kesejahteraan. Bahkan bergelimang emas, sutra, rempah-rempah, mutiara, serta permata dari Afrika, India, dan Timur Jauh. Baghdad pusat perdagangan sebab lokasinya berada di tepian sungai Tigris yang berhubungan dengan Laut Arab. Berikutnya adalah kota Samarra yang pernah menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah menggantikan kota Baghdad.
Pembangunan kota secara besar-besaran terjadi pada zaman Khalifah Al-Mu'tasim tahun 221 Hijriah atau 836 Masehi. Samarra kemudian dijadikan pusat pemerintahan oleh 7 Khalifah Abbasiyah. Samarra terletak sekitar 124 km di utara Baghdad, merupakan salah satu tempat dari 4 kota suci Islam di Irak. Selanjutnya adalah bangunan dan arsitektur istana. Seni bangunan istana Khalifah Abbasiyah mempunyai ciri khas dan gaya tersendiri, misalnya dalam pintu pilar dan lengkung kubah. Hiasan atau kaligrafinya menggunakan jenis huruf gantung atau mokar nasakhat. Pemerintah dinasti Abbasiyah yang terpusat di Baghdad dibangun oleh Al-Mansur. Lokasinya berada di tepi sungai Efrat atau Furat dan Dajlah atau sungai Tigris. Pembangunan kota ini diarsiteki oleh Hajjaj bin Arbab dan Amrah bin Waddah. Tepat di tengah kota Baghdad didirikan istana khalifah bernama Al-Qasr Al-Dhahabi atau istana emas, yaitu yang melambangkan keagungan dan kemegahan. Luas istananya tersebut sekitar 160.000 hasta persegi. Di dalamnya dibangun juga masjid raya bernama Masjid Jami Al-Mansur yang memiliki halaman sekitar 40.000 hasta persegi. Di kota tersebut dibangunkan pula perumahan penduduk, pasar, dan kantor-kantor pemerintahan. Sekitar tahun 157 Hijriah, Al-Mansur membangun istana baru di luar kota Baghdad yang diberi nama Istana Abadi atau Qasrul Khuldi. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.